Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Samsudin Umar, NIM 501402364 pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, Modul 9, Pandangan-pandangan dalam Filsafat Matematika Kontemporer. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat apa sajakah yang merupakan anti-realisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme. Sebelum saya membahas aliran filsafat apa sajakah yang merupakan anti-realisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme, saya akan menjelaskan pengertian dari anti-realisme kontemporer dan anti-realisme strukturalisme. Anti-realisme dalam ontologi kontemporer adalah posisi filosofis yang menolak gagasan bahwa realitas memiliki eksistensi objektif dan independen dari pikiran atau bahasa manusia. Anti-realisme berpendapat bahwa realitas dibentuk oleh konstruksi sosial, budaya, atau kognitif, dan bahwa kebenaran dan makna ditentukan oleh kerangka konseptual dan linguistik kita. Dalam strukturalisme, anti-realisme dapat diartikan sebagai penolakan terhadap gagasan bahwa makna dan realitas ditentukan oleh referensi langsung ke objek atau realitas objektif. Sebagai gantinya, strukturalisme berpendapat bahwa makna dan realitas ditentukan oleh struktur bahasa, sosial, atau budaya. Anti-realisme dalam ontologi kontemporer dan anti-realisme dalam strukturalisme memiliki beberapa kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan. Kesamaannya, yang pertama adalah penolakan terhadap realisme. Keduanya menolak gagasan bahwa realisme memiliki eksistensi objektif dan independen dari pikatan atau bahasa manusia. Kesamaan berikutnya adalah fokus pada konstruksi. Keduanya menekankan peran konstruksi sosial, budaya, atau kognitif dalam membentuk realitas dan makna. Perbedaan keduanya adalah satu, fokus. Ontologi kontemporer lebih fokus pada sifat dasar realitas, sedangkan strukturalisme lebih fokus pada struktur bahasa, sosial, atau budaya yang membentuk realitas dan makna. Perbedaan yang kedua adalah pendekatan. Ontologi kontemporer lebih menekankan pada analisis metafisik dan epistemologis, sedangkan strukturalisme lebih menekankan pada analisis linguistik dan semiotik. Perbedaan yang ketiga adalah konsekuensi. Anti-realisme dalam ontologi kontemporer dapat memiliki implikasi yang lebih luas pada pemahaman kita tentang realitas dan pengetahuan, sedangkan anti-realisme dalam strukturalisme lebih fokus pada bagaimana struktur bahasa dan sosial membentuk makna dan realitas. Dalam matematika, beberapa aliran filsafat yang dapat dianggap sebagai anti-realisme dalam ontologi kontemporer adalah satu, fiksionalisme matematika, yang kedua, konstruktivisme matematika, yang ketiga, nominalisme matematika, dan yang keempat adalah pragmatisme. Fiksionalisme matematika. Fiksionalisme matematika adalah aliran filsafat matematika yang berpendapat bahwa objek matematika seperti angka, bentuk, geometris, dan struktur matematika lainnya bukanlah entitas yang benar-benar ada dalam realitas, melainkan fiksi yang berguna untuk memahami dunia. Dalam pandangan ini, objek matematika tidak memiliki eksistensi independen dan objektif, melainkan diciptakan oleh manusia sebagai alat untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena alam dan sosial. Fiksionalisme matematika menekankan bahwa kebenaran matematika tidak bergantung pada kesesuaian dengan realitas objektif, melainkan pada kegunaan dan konsistensi internal sistem matematika.
Beberapa argumen yang mendukung fiksionalisme matematika adalah: satu, kegunaan matematika. Matematika telah terbukti sangat berguna dalam menggambarkan dan menganalisis fenomena alam dan sosial, meskipun objek matematika tidak memiliki eksistensi independen. Yang kedua, konsistensi internal. Sistem matematika dapat dibangun dengan konsistensi internal yang kuat tanpa perlu mengacu pada realitas objektif. Yang ketiga, fleksibilitas matematika. Matematika dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena yang berbeda tanpa perlu mengasumsikan bahwa objek matematika memiliki eksistensi independen. Fiksionalisme matematika memiliki implikasi yang signifikan pada pemahaman kita tentang sifat dasar matematika dan perannya dalam menggambarkan realitas. Konstruktivisme matematika. Konstruktivisme matematika adalah aliran filsafat matematika yang berpendapat bahwa objek matematika dibangun oleh proses konstruksi mental atau sosial dan bukan merupakan entitas yang ada secara independen. Dalam pandangan ini, objek matematika tidak memiliki eksistensi objektif sebelum mereka dibangun atau dikonstruksi oleh manusia. Konstruktivisme matematika menekankan bahwa kebenaran matematika bergantung pada kemampuan kita untuk membangun atau mengkonstruksi objek matematika tersebut. Beberapa prinsip utama konstruktivisme matematika adalah: konstruksi mental, yaitu objek matematika dibangun oleh proses konstruksi mental seperti pemikiran dan penalaran. Kemudian konstruksi sosial, objek matematika juga dapat dibangun oleh proses sosial seperti kesepakatan dan konvensi dalam komunitas matematika. Yang berikutnya adalah eksistensi bergantung pada konstruksi. Objek matematika hanya ada jika mereka dapat dibangun atau dikonstruksi oleh manusia. Konstruktivisme matematika memiliki implikasi yang signifikan pada pemahaman kita tentang sifat dasar matematika dan perannya dalam menggambarkan realitas. Beberapa contoh aplikasi konstruktivisme matematika adalah matematika intuisionis, yaitu aplikasi konstruktivisme matematika yang menekankan pada peran intuisi dan konstruksi mental dalam membangun objek matematika. Kemudian, konstruktif adalah contoh lain aplikasinya yang menekankan pada kemampuan untuk membangun objek matematika secara eksplisit. Nominalisme matematika. Nominalisme matematika adalah aliran filsafat matematika yang berpendapat bahwa objek matematika bukanlah entitas yang benar-benar ada, melainkan hanya label atau nama yang digunakan untuk menggambarkan konsep dalam pandangan ini. Objek matematika seperti angka, bentuk geometris, dan struktur matematika lainnya tidak memiliki eksistensi independen dan objektif, melainkan hanya merupakan konsep atau abstraksi yang digunakan untuk menggambarkan fenomena alam dan sosial. Beberapa prinsip utama nominalisme matematika adalah: satu, objek matematika sebagai label. Objek matematika hanya merupakan label atau nama yang digunakan untuk menggambarkan konsep, bukan entitas yang benar-benar ada. Yang kedua, tidak ada eksistensi independen. Objek matematika tidak memiliki eksistensi independen dan objektif, melainkan hanya merupakan konsep atau abstraksi yang digunakan untuk menggambarkan fenomena. Yang ketiga, fokus pada bahasa dan konsep. Nominalisme matematika menekankan pada peran bahasa dan konsep dalam membentuk objek matematika, bukan pada eksistensi independen objek matematika.
Pragmatisme. Pragmatisme dalam matematika adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa kebenaran matematika ditentukan oleh kegunaan dan efektivitasnya dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Dalam pandangan ini, objek matematika tidak memiliki eksistensi independen dan objektif, melainkan dinilai berdasarkan pada bagaimana mereka dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Pragmatisme matematika menekankan pada peran praktis matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam sains. Beberapa prinsip utama pragmatisme matematika adalah: satu, kegunaan sebagai kriteria kebenaran. Kebenaran matematika ditentukan oleh kegunaan dan efektivitasnya dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Fokus pada aplikasi. Pragmatisme matematika menekankan pada peran praktis matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam sains. Yang ketiga, tidak ada kebenaran absolut. Pragmatisme matematika tidak mengakui kebenaran absolut dalam matematika, melainkan kebenaran yang dinamis dan bergantung pada konteks. Dalam matematika, beberapa aliran filsafat yang dapat dianggap sebagai anti-realisme dalam strukturalisme adalah: satu, strukturalisme matematika; yang kedua, poststrukturalisme; yang ketiga, dekonstruktivisme; keempat, filsafat postmodern. Strukturalisme matematika adalah aliran filsafat matematika yang berpendapat bahwa matematika mempelajari struktur dan hubungan antara objek matematika, bukan objek matematika itu sendiri. Dalam pandangan ini, objek matematika tidak memiliki makna atau eksistensi independen, melainkan hanya sebagai bagian dari struktur yang lebih besar. Strukturalisme matematika menekankan bahwa yang penting adalah hubungan dan struktur antara objek matematika, bukan objek matematika itu sendiri. Beberapa prinsip utama strukturalisme matematika adalah: satu, fokus pada struktur. Strukturalisme matematika berfokus pada struktur dan hubungan antara objek matematika, bukan objek matematika itu sendiri. Yang kedua, objek matematika sebagai bagian dari struktur. Objek matematika tidak memiliki makna atau eksistensi independen, melainkan hanya sebagai bagian dari struktur yang lebih besar. Yang ketiga, pentingnya hubungan. Strukturalisme matematika menekankan pentingnya hubungan antara objek matematika, bukan objek matematika itu sendiri. Strukturalisme matematika tidak secara langsung terkait dengan antirealisme, karena strukturalisme matematika dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara, termasuk sebagai bentuk realisme atau antirealisme. Strukturalisme matematika tidak secara langsung terkait dengan anti-realisme, karena strukturalisme matematika dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara, termasuk sebagai bentuk realisme atau anti-realisme. Poststrukturalisme adalah aliran filsafat yang berfokus pada kritik terhadap strukturalisme dan gagasan tentang struktur, stabil, dan sistematis. Dalam konteks matematika, poststrukturalisme dapat diinterpretasikan sebagai kritik terhadap gagasan bahwa struktur matematika memiliki eksistensi independen dan objektif. Poststrukturalisme dalam matematika dapat berpendapat bahwa struktur matematika bukanlah entitas yang stabil dan sistematis, melainkan konstruksi yang kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konteks sosial, budaya, dan sejarah. Beberapa prinsip utama poststrukturalisme dalam matematika adalah: satu, kritik terhadap strukturalisme. Poststrukturalisme dalam matematika mengkritik gagasan bahwa struktur matematika memiliki eksistensi independen dan objektif. Yang kedua, fokus pada kompleksitas dan dinamika. Poststrukturalisme dalam matematika menekankan kompleksitas dan dinamika struktur matematika serta peran konteks sosial, budaya, dan sejarah dalam membentuk struktur matematika.
Yang ketiga adalah menolak universalitas. Poststrukturalisme dalam matematika dapat menolak gagasan bahwa struktur matematika memiliki universalitas dan keabadian, melainkan menekankan pada keberagaman dan kekhususan struktur matematika dalam konteks tertentu. Dekonstruktivisme. Dekonstruktivisme adalah aliran filsafat yang berfokus pada kritik terhadap struktur dan sistem yang ada, serta pengungkapan asumsi dan bias yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks matematika, dekonstruktivisme dapat diinterpretasikan sebagai kritik terhadap gagasan bahwa struktur matematika memiliki eksistensi independen dan objektif. Dekonstruktivisme dalam matematika dapat berpendapat bahwa struktur matematika bukanlah entitas yang netral dan objektif, melainkan konstruksi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konteks sosial, budaya, dan sejarah. Dekonstruktivisme dalam matematika juga dapat menekankan pada peran bahasa dan simbol dalam membentuk struktur matematika. Beberapa prinsip utama dekonstruktivisme dalam matematika adalah satu, kritik terhadap struktur. Dekonstruktivisme dalam matematika mengkritik gagasan bahwa struktur matematika memiliki eksistensi independen dan objektif. Yang kedua, pengungkapan asumsi dan bias. Dekonstruktivisme dalam matematika berusaha untuk mengungkapkan asumsi dan bias yang terkandung dalam struktur matematika. Yang ketiga, peran bahasa dan simbol. Dekonstruktivisme dalam matematika menekankan pada peran bahasa dan simbol dalam membentuk struktur matematika. Filsafat postmodern. Filsafat postmodern dalam matematika dapat diinterpretasikan sebagai kritik terhadap gagasan bahwa matematika memiliki kebenaran objektif dan universal. Postmodernisme dalam matematika dapat berpendapat bahwa matematika bukanlah dari realitas objektif, melainkan konstruksi sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konteks sejarah, politik, dan ekonomi. Beberapa prinsip utama filsafat postmodern dalam matematika adalah satu, kritik terhadap objektivitas. Postmodernisme dalam matematika mengkritik gagasan bahwa matematika memiliki kebenaran objek dan universal. Yang kedua, konstruksi sosial dan budaya. Postmodernisme dalam matematika berpendapat bahwa matematika adalah konstruksi sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang ketiga, relativitas kebenaran. Postmodernisme dalam matematika dapat berpendapat bahwa kebenaran matematika relatif dan bergantung pada konteks tertentu. Dengan demikian, filsafat postmodern dalam matematika dapat dianggap sebagai anti-realisme dalam strukturalisme karena postmodernisme dalam matematika mengkritik gagasan bahwa matematika memiliki kebenaran objektif dan universal dan menekankan pada peran konteks sosial dan budaya dalam membentuk matematika. Adapun kesimpulan pada pemaparan kali ini yaitu aliran filsafat anti-realisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme menawarkan perspektif yang unik pada sifat dasar matematika dan perannya dalam menggambarkan realitas. Anti-realisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme berpendapat bahwa satu, objek matematika bukanlah entitas yang benar-benar ada secara independen. Yang kedua, kebenaran matematika ditentukan oleh faktor-faktor seperti kegunaan, konstruksi mental atau sosial, dan konteks budaya. Yang ketiga, struktur matematika bukanlah entitas yang stabil dan sistematis, melainkan konstruksi yang kompleks dan dinamis. Kesimpulan berikutnya yaitu aliran-aliran filsafat anti-realisme
dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme seperti fiksionalisme, nominalisme matematika, pragmatisme, konstruktivisme matematika, poststrukturalisme, strukturalisme, dekonstruktivisme, dan filsafat postmodern, menawarkan kritik terhadap gagasan bahwa matematika memiliki kebenaran objektif dan universal. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu dimanapun berada. Terima kasih.